Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Segala pujian yang milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kepada kita semua yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kesempurnaan karakteristik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab tentang Khatamun Nabi, yaitu tanda kenabian, tanda nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan sore hari ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab majaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab apa yang datang tentang rambut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bab ini menjelaskan bagaimana rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sebagian dari hadis-hadis yang disebutkan di sini di dalam bab ini telah disebutkan di bab di awal, yaitu tentang fisik Nabi Muhammad SAW, yang mana di bab pertama itu ada pembahasan tentang rambut, namun secara umum. Adapun di dalam bab ini secara khusus dijelaskan bagaimana rambut Nabi kita Muhammad SAW. Dan pada bab selanjutnya juga nanti akan dijelaskan tentang bagaimana menyisirnya Nabi SAW, dan juga bab selanjutnya bagaimana ubannya Nabi Muhammad SAW. Jadi 3 bab mendatang ini insya Allah masih tentang rambut Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan saya ringkas bab-bab yang masih bersesuaian, itu insya Allah akan saya ringkas menjadi satu pertemuan. Namun sore hari ini insya Allah kita membahas satu bab saja, yaitu tentang sya'ri Rasulullah SAW, yaitu rambut Nabi kita Muhammad SAW. Adapun menyisirnya, ubannya itu nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa fihi thamaniyatu ahadits, dan di dalam bab ini ada 8 hadis. Nah, hadis yang pertama yaitu an Anasin ibni Malik qala, dari Anas ibnu Malik dia berkata, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udunaihi, adalah rambutnya Rasulullah Muhammad SAW itu sampai pertengahan 2 telinganya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya, dan juga Abu Dawud di dalam sunannya, An-Nasai di dalam sunannya, Ibnu Majah, Ahmad di dalam musnadnya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya rambut baginda Rasulullah SAW itu sampai pertengahan telinganya. Ya. Jadi ini riwayat yang pertama. Berdasarkan keterangan Anas bahwasanya rambut Rasulullah SAW itu sampai pertengahan telinga. Ya.
Namun nanti ada riwayat lain yang menjelaskan lebih dari itu. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, ya, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia berkata, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid." Adalah aku, kata Aisyah, pernah mandi bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu wadah. Nah, ini romantisnya Aisyah dengan Rasulullah. Pernah mandi di dalam satu bejana, satu tempat. Ini boleh, ya, asal sama istri sendiri. Ya. Ini sunnah, ya. Ini adalah sunnah. Wa kana lahu sya'run fawqal jummah. Dan kata Aisyah, adalah beliau itu memiliki rambut fawqal jummah, di atasnya bahu. Ya. Jadi rambut Nabi Muhammad SAW itu terlihat oleh Aisyah sampai di atasnya bahunya, pas di atasnya bahu baginda Rasulullah SAW. Wadunal wafrah, dan di bawahnya cuping telinga, di bawahnya cuping telinga. Jadi berdasarkan riwayat Aisyah, ya, berbeda dengan keterangan Anas. Ya. Ini tidak bertentangan. Ya. Mungkin waktu dilihat Anas, rambut Rasulullah masih sepanjang pertengahan telinga. Namun setelah beberapa waktu rambut Rasulullah pasti tumbuh seperti itu, pasti bertambah dan tumbuh memanjang, dan terlihat oleh Aisyah itu sampai di atasnya bahu dan di bawahnya cuping telinga. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya dan juga Imam Tirmidzi di dalam Jami' Sahihnya dan juga Ibnu Majah di dalam sunannya. Pada hadis yang ketiga, kita lihat an Al-Barra ibni Azib, dari Barra ibni Azib. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Posturnya itu sedang. Ya. Ba'idan ma bainal mankibaini. Dua pundaknya lebar, ya. Maksudnya di antara dua pundaknya itu jauh sekali, maksudnya lebar. Pundaknya lebar, menunjukkan bidang dan besarnya pundak beliau itu. Wa kanat jummatuhu taqribu syahmata udhunaihi. Dan adalah rambutnya itu menyentuh cuping dua telinganya. Ya. Berdasarkan hadis riwayat Barra ibni Azib ini, rambutnya menyentuh cuping telinga, ya. Jadi sampai di situ, ya, rambutnya menyentuh dua cuping telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang keempat, yaitu dari Qatadah, an Qatadah qala, dari Qatadah dia berkata, qultu li Anas, aku berkata kepada Anas, yaitu bertanya kepada Anas, kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, menjawab Anas, lam yakun bil ja'di wala bisabiti, tidaklah beliau itu, yaitu rambutnya bil ja'di, keriting, rambutnya tidak keriting, wala bisabiti, dan tidak terlalu lurus, kaku, ya, lurus kaku, tidak. Jadi antara keriting dan kaku. Ini juga sudah dijelaskan pada bab yang pertama, yaitu maksudnya ikal, ya, antara lurus dan keriting. Kana yablu sya'ruhu syahmata udunaihi, adalah rambutnya itu sampai pada dua cuping telinganya. Ya. Jadi ini sama dengan riwayat sebelumnya, yaitu sampai dua cuping telinganya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, Muslim di dalam sahihnya, An-Nasa'i di dalam sunannya, dan Ibnu Majah di dalam sunannya. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang kelima.
An Ummi Hani binti Abi Thalib, dari Ummi Hani, anaknya atau putrinya Abi Thalib. Qalat, dia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadamatan wa lahu arba'u wadair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ya ke Mekah wa lahu arba'u wadair. Beliau memiliki 4 wadair, yaitu kepangan ya. Jadi Rasulullah itu pernah mengepang rambutnya menjadi 4 kepangan ya. Ini hadisnya sahih ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya dan juga Ibnu Majah di dalam sunannya dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Abi Syaibah di dalam musnadnya, Tabrani di dalam Al-Kabir dan Baihaqi di dalam Ad-Dalail. Ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah pernah mengepang rambutnya. Dan ini adalah suatu yang jarang dilakukan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah pernah mengepang. Bukan suatu keharusan untuk mengepang. Kita ketika mencontoh boleh-boleh saja, tapi bukan suatu keharusan. Ya. Nah, hadis yang selanjutnya, ya, yang keenam, yaitu an Tsabitin an Anas, dari Tsabit dari Anas. Anna sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah rambutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ila ansafi udhunaihi, adalah rambut beliau ila ansafi udhunaihi, sampai pertengahan 2 telinganya. Jadi ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya dan An-Nasa'i di dalam sunannya. Ini sama dengan hadisnya Anas pada hadis yang pertama, yaitu sampai pertengahan ya, hadis Nabi sampai pertengahan telinga. Baik. Hadis yang selanjutnya ke-7. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yusdilu sya'rahu, adalah beliau itu yusdilu sya'rahu, pernah menggeraikan rambutnya digeraikan. Ya. Wa kana al-musyrikuna yafriquna ru'usahum, adalah orang musyrik itu ya, orang-orang musyrik Quraisy saat itu, yafriquna ru'usahum, mereka membelah tengah rambut mereka ya. Jadi rambut orang-orang musyrik itu biasa dibelah 2 begitu. Wa kana ahlul kitabi yusdiluna ru'usahum, adapun ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka biasa menggeraikan rambutnya ya. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahli kitab, dan adalah Nabi Muhammad SAW lebih menyukai muwafaqata ahli kitab, yaitu menyesuaikan dengan ahli kitab, yaitu lebih senang menyesuaikan dengan Yahudi dan Nasrani, fima lam yu'mar, di dalam apa yang tidak diperintah fihi, di dalamnya, bisyai'in, dengan sesuatu. Tsumma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belah ya, belah rambutnya, yaitu membelah tengah rambutnya itu. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya. Dan ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini dapat diambil pelajaran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih condong ikut ahlu kitab di dalam perkara yang tidak ada perintahnya ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggeraikan, namun setelah itu dibelah 2. Ini sebenarnya tujuannya supaya tidak tidak tasyabuh kepada kedua-duanya, yaitu tidak tasyabuh kepada musyrik Quraisy, dan yang kedua tidak terlalu tasyabuh dengan ahlul kitab. Jadi pertengahan antara menggeraikan dan dibelah 2. Jadi setelah beliau menggeraikan ini kan menyerupai ahlul kitab. Namun setelah itu ya, cuma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sama Rasulullah dibelah 2. Ya, dibelah 2 begini. Ya. Nah,
Hadis yang terakhir, yang ke-8. An Ummi Hani qalat, dari Ummi Hani dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za dhafairi arba'in. Ya, beliau memiliki 4 kepangan. Ya, ini sama dengan hadis yang sebelumnya yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 kepangan. Namun berdasarkan penjelasan para ulama, beliau itu sangat jarang sekali mengepang, ya. Dan menunjukkan boleh-boleh saja mengepang. Tidak ada larangan bagi laki-laki mengepang rambutnya menjadi 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengepang menjadi 4 kepangan. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunannya, dan Ahmad di dalam musnadnya. Jadi dikepang jadi 4, dikepang jadi 4, ya. Boleh-boleh saja, ya. Dan itu Rasulullah SAW tidak lakukan secara terus-menerus, jarang sekali, ya. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Untuk mengisi waktu, ya, sebelum habis waktunya, ya, sudah habis belum? Ya, waktunya belum, ya. Ada tambahan sedikit, ya, berkenan dengan rambut Rasulullah SAW yang panjang, ya. Ya. Yang panjang tadi dijelaskan, ada yang keterangannya sampai pertengahan telinga, ada yang sampai cuping telinga, ada yang di bawahnya cuping telinga, yaitu antara bahu dan cuping telinga. Ya. Lalu kita bertanya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW bertanya, lalu apa hukumnya memanjangkan rambut itu? Ya, kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW, apa hukumnya memanjangkan rambut sepanjang itu? Maka para ulama berselisih pendapat di dalam masalah ini menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama, hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Jadi mendapatkan pahala karena dia mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, mencontoh, menteladani Rasulullah SAW, yaitu berkenan dengan masalah fisiknya juga. Dan pendapat ini dikuatkan dengan dalil yang umum di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ini ayat yang sering kita dengar, yaitu sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Sehingga dari ayat ini, kata ulama yang menguatkan pendapat ini, bahwasanya apapun yang menempel pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ajarannya maupun kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah sunnah, karena itu adalah uswah, contoh. Tidak ada contoh dari Nabi itu yang tidak baik, ya, pasti kebaikan, ya, dan itu merupakan contoh, ya, dan tidak ada salahnya, bahkan itu merupakan kebaikan ketika kita mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Dan alasannya pula kenapa kok mensunnahkan? Karena seandainya bukan sunnah memanjangkan rambut itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bersusah payah memelihara rambutnya. Pasti beliau potong, panjang potong. Tidak. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja membiarkan. Dan kesengajaan seperti ini dianggap oleh para ulama yang menyunahkan itu bukan suatu kebetulan, tapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya adalah suatu kebaikan. Oleh karena itu pendapat yang pertama adalah sunnah. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Pendapat yang kedua adalah mubah saja, yaitu boleh saja, karena itu adalah adat kebiasaan, ya, kebiasaan orang dahulu. Ya, orang dahulu itu kebiasaannya memanjangkan rambut itu biasa. Ya, ini satu adat saja. Itu pendapat yang kedua. Karena alasannya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjumpai seorang sahabat yang mencukur rambut anaknya itu di model koza. Koza itu memangkas sebagian, membiarkan sebagian.
Ya, memangkas habis sebagian, membiarkan sebagian. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Ya. Rasulullah bersabda, ya, potonglah semuanya, pangkaslah semuanya, atau biarkan semuanya. Ya, pangkaslah semuanya atau biarkan semuanya. Ya, menunjukkan bahwasannya memanjangkan itu boleh, dipendekkan juga boleh. Ya. Jadi seandainya kata ulama yang membolehkan, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak suka terhadap pemendekan, Rasulullah tidak akan menganjurkan untuk pendekkan, pangkas semuanya atau panjangkan semuanya. Berdasarkan hadis itu, ulama yang membolehkan maka menganggap memanjangkan itu adalah satu yang mubah saja. Ya, karena boleh pendek, boleh panjang. Dan ini yang dikuatkan oleh ulama mutakhirin seperti Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga saya tambah sedikit. Lalu bagaimana kalau menggundul ya? Menggundul habis, lontos ya. Maka ini dibagi menjadi 4 bagian. Ketika haji dan umroh, maka dia diperintahkan untuk menggundul. Ya. Karena haji dan umroh diperintah untuk tahallul. Yang kedua, karena ada hajat seperti berobat, bekam harus digundul dulu, maka itu dibolehkan. Ya. Yang ketiga, itu hanya sebagai untuk ibadah. Baik, maaf. Yang ketiga itu bukan hanya sekedar, tapi niatnya untuk ibadah. Ya, dan zuhud, supaya terlihat zuhud dan niatnya ibadah. Kalau menggundul itu dia ada i'tiqad, ada keyakinan bahwasanya dia telah melakukan satu ibadah ataupun syiar. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Khawarij, yaitu sempalan Islam yang sesat. Ya. Pada zaman dahulu itu mereka menganggap, orang Khawarij dahulu, kalau dipelontos rambutnya itu, mereka meyakini bahwasanya mereka telah bertaubat dengan sempurna. Ya. Taubat dan ibadahnya sempurna. Jadi dengan gundul itu ada keyakinan seperti itu, sebagai simbol sempurna taubatnya. Dan ini bid'ah, ya. Dan ini adalah bid'ah. Ya. Dan yang keempat, bagaimana hukumnya kalau tidak ada hajat apa-apa? Ya, tidak ada hajat apa-apa. Ya, tidak ada kebutuhan dan bukan karena umroh, bukan karena haji obat, juga bukan tidak niat ibadah, hendak. Jadi menggundul begitu saja. Maka ulama memecah lagi menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah makruh. Ya, ini yang dipegang oleh Imam Malik, yaitu mazhab Imam Malik rahimahullah. Yaitu ketika di pelontos tidak ada hajat, ya. Dan mazhab Abu Hanifah dan Syafi'iyah itu mengatakan boleh-boleh saja. Ketika tidak ada hajat, kita niat cukur, gundul, lontos, ya, licin, itu boleh saja berdasarkan pendapat yaitu ulama Abu Hanifah dan Syafi'iyah. Tapi itu tambahan dari saya tentang masalah pembahasan bab rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Afdhal.